disembah. Dan itulah kerinduan hatiku. Dan dialah yang bernafas memuji. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat pagi yang indah, buat pagi yang cerah. Kami mau datang dengan kesungguhan hati kami. Sucikan hati pikiran kami, tubuh jiwa kami. Untuk kami layak untuk menghadap. Ampuni segala dosa kami. Biar kami pun layak mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini, Yesus. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bagi berdiri. Kita akan naikkan pujian. Di
Juru Selamat kami yang hidup adalah Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih banyak berdiri Bapak Ibu. Dan Natal tahun ini yaitu Natal yang sungguh berbeda dari tahun yang tahun. Kalau kita mulai Natal hari ini bisa ya offline ya dengan keterbatasan, tetapi kita tetap bersyukur karena Natal tahun ini akan membawa kita ke dalam kedamaian yang sejati. Kita akan pujian sebagai saudara seiman. Kita adalah tubuh Kristus.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah kami yang begitu baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, jika pagi hari ini kami boleh bersama-sama dan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Bapa pemberitaan firman-Mu, sehingga boleh bertumbuh dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin boleh menjadi terang bersinar bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan kami siap mendengar dan menerima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita kembali bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi ini saya akan menyampaikan satu perenungan, dan ini menjadi tema nasional Natal di tahun 2021, dan kemarin sudah dilangsungkan Natal kaum muda remaja 2 kali Bapak Ibu. Jadi sesi 1 dan sesi 2 berjalan dengan baik, ya hampir penuh 2 kali tempat ini, ya seperti ini Bapak Ibu. Dan tema yang juga disampaikan berkaitan dengan tema Natal nasional, ya, cuma karena ini dipakai ya anak muda lebih singkat, ya. Tetapi tema yang kata-kata yang muncul yang ditentukan di Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, yaitu berbicara mengenai tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bapak Ibu, ada 2 hal di sini berkaitan dengan tema yang disampaikan di Natal tahun 2021. Natal ini adalah Natal yang kedua di suasana masa pandemi Bapak Ibu. Dan kita bisa tahu sendiri mengapa tema ini diangkat. Kita diingatkan tentang cinta kasih Kristus. Jadi ada 2 poin inti di tema itu yang saya amati, di mana jangan sampai kita kehilangan namanya esensi berbicara mengenai cinta kasih Kristus. Itu menjadi dasar, dan poin kedua adalah dari cinta kasih Kristus itu akan menggerakkan persaudaraan. Dan kita tahu sendiri ya di masa pandemi atau jarang ya kalau dulu lagu bergandengan tangan itu kan dinyanyikan, ya kita bisa bergandengan tangan. Tetapi di masa pandemi ini kok nggak dinyanyikan, mau bergandengan tangan, ya. Ada satu hal yang memang menjadi pergumulan ya gereja-gereja di masa pandemi. Apalagi di masa pandemi ini, survei menyatakan menemukan sifat individualistis atau sifat yang mementingkan diri sendiri, ya sifat yang sosial itu lebih terbangun daripada berbicara mengenai bagaimana dia akan bersosial. Ini riset Bapak Ibu. Jadi dari hal-hal semacam itu, ini menjadi pergumulan gereja-gereja di suasana Natal, sehingga kita pun harus bersama-sama bagaimana cinta kasih Kristus yang datang dengan penuh ya kerendahan hati. Dia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani, itu diangkat kembali. Maka satu ayat yang menjadi dasar di dalam 1 Petrus 1 ayat 22, ya saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, saya mengambil gambar di webnya PGI Bapak Ibu, ada gambar yang menarik. Ya, saya membaca mengapa gambar ini dimunculkan. Ya, dan satu sisi itu cuma muncul lengan putih ya,
nggak nampak orangnya, tetapi ada satu sisi ya, itu ada satu orang ya walaupun setengah badan, tapi di sini mengekspresikan berbagai bentuk keadaan sosial yang ada. Ya di situ ada orang ibu, bagaimana dia menggendong anaknya yang kelaparan, ya ada orang yang sakit, ada yang teriak-teriak karena himpitan ekonomi. Jadi ini gambar yang setengah badan ini menggambarkan bagaimana pergumulan gereja saat ini menjadi satu tantangan yang tersendiri. Bagaimana kita harus merangkul, ya intinya seperti itu, ya. Tidak harus melihatkan wajahnya, ya kadang-kadang mau menolong, mau membantu, gak sabar dulu ya, dilihatkan wajahnya. Tetapi yang di sini yang ditekankan adalah bagaimana tangan itu bekerja, ya. Kita memberi, kita mau membantu, kita berdoa minimal ya. Tidak usah kita publikasikan, tidak usah kita lakukan hal-hal yang barangkali mau mencari satu ketenaran diri sendiri, tetapi yang penting adalah tangan itu bekerja, berbuat untuk membantu persoalan-persoalan di tengah-tengah pada masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekali bahwa gereja-gereja sudah melakukan hal yang terbaik di masa pandemi. Saya percaya bahwa gereja-gereja terus berdoa dengan kondisi di masa pandemi, bahkan di Natal di tahun 2021 ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana gereja-gereja juga harus membantu pemerintah, membantu saudara-saudara, membantu terlebih saudara seiman yang terus berjuang dalam keadaan masa pandemi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih itu memang betul-betul tanpa batas, ya, tidak berbicara tentang satu golongan, tidak berbicara mengenai tentang satu agama, tidak berbicara tentang satu kelompok, tapi betul-betul kita bergerak bersama-sama untuk menunjukkan identitas kita. Karena Kristus, Yesus datang ke dunia ini didasari oleh karena kasih. Maka itu bagaimana kita akan belajar tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu. Bagaimana model yang terjadi berbicara mengenai tentang cinta kasih Kristus itu yang akan menggerakkan jalinan persaudaraan yang terus kita akan pupuk bersama-sama. Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Paling tidak ini memberikan satu gambaran dan mengingatkan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah tentunya kita harus mengenal sumber kasih dulu. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita berbicara mengenai tentang kasih, kita harus kenal dulu sumber kasihnya siapa. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 di sana dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, sangat tegas, sangat jelas sekali di situ kata-kata yang diulang berbicara mengenai tentang kasih. Dan yang diulang-ulang di situ adalah berbicara mengenai tentang Allah. Muncul kata-kata itu sering di ayat ini, kalau Bapak Ibu pelajari. Dan yang paling utama di pokok pikiran di sini adalah bagaimana Tuhan mau menyampaikan. Kalau berbicara mengenai tentang kasih, karena ini adalah tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, kita harus tahu betul tentang cinta kasih Kristus itu. Kita harus mengenal yaitu tentang sumber kasih itu. Kalau kita tidak mengenal sumbernya, maka kasih itu tidak akan pernah hidup. Saya kasih satu gambaran Bapak Ibu. Misalkan kita ini ikan, kita pasti hidup oleh karena apa? Air. Sumber kehidupannya adalah air. Kalau ikan itu dikasih di darat, di tanah, pasti apa? Mati. Atau ikan itu dikasih minyak goreng, ya kalau digoreng dimakan enak, pasti juga mati Bapak Ibu. Jadi ikan itu kalau mau hidup, dia harus berada di mana? Di air. Demikian juga kalau kita mau hidup, kita harus ada di dalam sumber ya kehidupan itu. Sumber kehidupan itu, sumber kasih itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka itu ketika kita hidup, maka kita harus hidup di dalam apa? Suasana, lingkungan, yaitu adalah tentang atmosfer surgawi. Maka kalau kita terus ingin mau bertumbuh seperti lagu tadi ya, kita terus diajarkan untuk terus setia beribadah, kita bertekun untuk membaca firman Tuhan.
Karena cinta kasih Kristus adalah cinta kasih yang sempurna, Bapak Ibu. Nah, saya kasih satu gambaran yang membuka pikiran kita secara sederhana apa yang terjadi berbicara mengenai tentang Natal, Bapak Ibu. Ya, berbicara mengenai tentang Natal diawali dengan adanya tentang penciptaan, ya, kita tahu sendiri. Tapi karena dosa, ya, dosa itu, maka Tuhan sangat peduli, mengasihi, ya, mengasihi. Nah, maka Tuhan pun datang ke dunia lewat Natal, kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Tidak berhenti di situ, tetapi pada akhirnya Yesus harus mati dan bangkit dan naik ke surga untuk kembali ke surga. Karena berbicara mengenai ini kasih surga. Jadi kalau kita mengenal sumber kasih, berarti kasih itu adalah kasih dari surga, Bapak Ibu. Ya, saya katakan sekali lagi, kalau kita mau belajar mengenai tentang mengenal kasih Allah, berarti itu mengenal kasih surga. Ya, kasih surga adalah kasih yang abadi. Kasih surga melebihi, ya, seorang orang tua mau meninggalkan warisan di dunia ini. Karena warisan yang sejati adalah warisan ilahi, adalah warisan surgawi. Maka kita harus merenungkan bersama-sama bahwa ternyata ini adalah berbicara mengenai tentang salib. Salib yang pertama adalah berbicara mengenai hubungan vertikal. Jadi kalau kita berbicara mengenai tentang kasih surga, maka kita harus mengenal kasih yang telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Maka ini berbicara mengenai tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Maka apa yang menjadikan satu problematika yang diangkat oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia ini berbicara mengenai tentang cinta kasih Kristus, mau membangkitkan kembali, mau menggerakkan kembali tentang cinta kasih surga itu. Nah, jangan sampai kita kehilangan cinta kasih surga itu. Maka kita harus memupuk, kita harus dipupuk terus tentang mengenal namanya tentang kasih Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara mengenai salib. Nyatanya apa? Dalam Yohanes 15 ayat 13, ya, ini tentang cinta kasih Yesus, kita harus mengenal dulu, ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya baca sekali lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara ini adalah sahabat-sahabat Allah karena kita sudah apa? Mengenal, ya, mengenal siapa Yesus, mengenal apa yang Yesus lakukan, mengenal apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita ini menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Ini berbicara mengenai salib, yaitu hubungan secara vertikal, hubungan kita dengan surga, Bapak Ibu. Apa yang ditegaskan dalam Yohanes 15 ayat 13 ini, kita harus peka, kita harus mengenal bahwa tentang cinta kasih Yesus Kristus adalah cinta yang sempurna. Maka itu akan menjadi modal kita untuk menggerakkan kita yang disebut dengan mempererat persaudaraan. Tanpa kita mengenal cinta kasih Tuhan, kita akan fokusnya akan salah. Tanpa kita mengenal tentang kasih surga, kita akan melakukan dan bertindak segala sesuatu, kita akan memiliki motivasi yang keliru. Tanpa kita mengenal dan kita tahu tentang cinta kasih Tuhan, kita akan mengalami kebingungan apa yang harus kita perbuat. Tetapi dengan mengenal cinta kasih Allah, dengan mengenal yaitu tentang cinta yang dari surga itu, kita mengenal cinta kasih Kristus itu yang sempurna itu, maka kita pun akan menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan ini menjadi satu pergumulan yang terus kita lakukan sampai detik ini. Maka ketika kita pengenalan akan Tuhan, tekunlah kita berdoa. Pengenalan kita tentang Tuhan, tekunlah kita membaca firman Tuhan. Kalau kita ingin mengenal lebih lagi tentang siapa Yesus itu, tekunlah kita setialah beribadah untuk terus kita menikmati setiap taburan-taburan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kalau kita sudah mengenal tentang kasih Kristus, yang kedua adalah kita akan bertindak. Tidak mungkin orang tanpa pengenalan akan bertindak. Nah, Efesus 5 ayat 2, Tuhan katakan, dan hiduplah di dalam kasih. Sangat tegas sekali. Ini suatu perintah, dan hiduplah di dalam kasih. Karena kita sudah memiliki pengenalan siapa kasih yang sempurna itu, dan Tuhan mengajarkan dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu,
kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Salib lagi, Bapak Ibu. Jadi apa yang digumulkan berbicara mengenai kasih itu tidak berbicara mengenai tentang hubungan vertikal, tetapi ada hubungan horizontal. Ini hubungan tentang sesama. Maka Tuhan katakan, dan hiduplah di dalam kasih. Seringkali kita hidup saat ini adalah hidup yang terus diwarnai dengan berbagai persoalan, Bapak Ibu. Apapun dalam pergumulan saat ini, kalau semuanya itu didasari tentang pengenalan kasih Tuhan, ya, kasih itu sabar, ya, kasih itu memaafkan, ya, kasih itu murah hati. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa menurut Bapak Ibu kasih itu? Pasti dari sekian ini mengekspresikan bahasanya berbeda-beda, Bapak Ibu. Oh, kasih itu memberi, ya. Kalau saya bertanya kepada anak, kasih itu apa? Ya, kasih itu kalau dia mencium pipi saya, ya. Bahasa anak berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara, ada satu menarik, ya. Ini Bapak Ibu yang kenal namanya Doel Sumbang, ya. Dia menciptakan satu lagu, ya, dengan judul Arti Kehidupan, ya. Kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang sajalah, buat apa berdusta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya apa? Cinta. Ya, barangkali Bapak Ibu ada yang mendengarkan lagu ini, ya. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu saya mendengarkan ini di kantor, ya. Ya gitu. Kalau ini saya ajak nyanyi, pasti Bapak Ibu yang usia di atas saya pasti tahu semuanya lagu ini. Ya. Tapi di sana dikatakan sangat tegas sekali, ya. Bahkan kata-kata ada tantangan, ada cobaan, ya. Apapun yang terjadi, ya. Mereka terus memupuk namanya, dan Doel Sumbang mengatakan, ya mari kita sirami, ya. Kita sirami artinya ya apapun, ya, musim-musim kehidupan yang kita alami, apalagi di masa pandemi saat ini, dalam Natal ini di masa pandemi, mari kita sirami lagi cinta yang dari surga itu. Jangan sampai kita mengalami kehilangan cinta yang dari surga itu. Kalau kita mengalami cinta dari surga, berarti pengenalan kita akan Tuhan itu sangat rendah sekali. Maka apa yang disampaikan oleh Doel Sumbang ini adalah menjadi satu tantangan, ya. Bahkan di satu kata-kata, agar merekah sepanjang hari. Cinta itu tidak hanya sebatas, ya, hanya sebatas ketemu saja, tetapi ternyata cinta itu terus dibangun, dipupuk dalam satu situasi kondisi yang mau mengukur keberhasilan cinta kasih itu adalah pada saat seseorang itu sedang mengalami suatu posisi yang paling rendah. Posisi yang paling rendah yang dialami manusia adalah tentang DOSA, Bapak Ibu. Posisi yang paling rendah yang dialami manusia bukan karena dia tidak punya rumah, bukan karena tidak memiliki pekerjaan, bukan karena dia tidak memiliki uang. Posisi yang paling rendah di mana Allah adalah yaitu tentang DOSA. Maka Tuhan harus memupuk kasih. Tuhan menyirami kasih dan memberikan kasih, bukan sebatas janji saja, tetapi Tuhan telah menyerahkan nyawanya untuk kita semuanya. Dan saat ini kita pun diajar oleh Tuhan, kita harus juga hiduplah dengan kasih, mengasihi seperti dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus hidup dalam kasih? Karena kita diciptakan menurut gambar dan serupa Allah. Saya katakan sekali lagi, mengapa kita harus hidup dalam kasih Tuhan dan harus melakukan dalam kasih Tuhan? Karena saya dan Bapak Ibu Saudara adalah diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi jangan sampai kasih yang dari surga itu hilang dalam kehidupan kita. Kita berbeda dengan binatang, Bapak Ibu, ya. Saya kasih gambaran, Bapak Ibu. Ya, ini gambar apa, Bapak Ibu? Ya? Apa ya? Apa? Lalat, pintar sekali semuanya. Ini tawon gitu ya bahasa Jawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal ya kelihatannya sama tapi ini berbeda, Bapak Ibu. Ya, saya mau menyampaikan seperti ini.
Lalat, ya lalat yang ada di rumah, dia instingnya, pikirannya, ya dalam bahasa kita, matanya, makanannya, fokusnya itu berbicara mengenai tentang apa? Makanan sampah. Sehingga apa? Lalat ini menjadi sumber penyakit. Maka ketika lalat itu ya mau ya datang di tempat makanan kita yang bersih, kita berusaha menghindari ya. Karena lalat ini apa? Instingnya, dasarnya ya, matanya, makanannya, ya penciumannya, ya dalam bahasa kita pikirannya itu hanya berbicara tentang sampah, ya kotoran yang bau ya, yang busuk, sehingga itu yang terjadi. Tetapi berbeda dengan namanya apa? Lebah. Ya, instingnya, pikirannya, matanya dia berbicara tentang manis. Ya, maka dia selalu mencari ya bunga ya yang menarik ya, diambil ya sarinya ya, diambil ya yang diserap airnya, sehingga apa? Menghasilkan produk-produk yang disebut dengan namanya madu, dan itu berkasihat. Nah, ada dua gambaran ini memberikan satu penjelasan untuk kita renungkan kembali Bapak Ibu. Kalau saat ini kita ini diciptakan oleh Allah, menurut gambar dan serupa oleh Allah, memang kita telah jatuh dengan namanya dosa. Tetapi kasih Tuhan itu sempurna, dan melalui karya salib itu kita kembali diarahkan. Jangan sampai kita menjadi hal-hal yang kotor demikian. Tetapi hendaklah kita hidup yang manis, yang sedang didengar, yang enak, dan lain-lainnya. Semuanya adalah fokusnya apa Bapak Ibu? Berbicara mengenai tentang panggilan Tuhan. Maka apa yang menjadi perenungan saat ini adalah kita mengingatkan kepada kita semuanya. Prinsipnya adalah kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya dengan kasih Tuhan. Kalau kita mau mempererat persaudaraan, prinsipnya bukan hal tentang apa yang harus saya terima, tetapi kita harus belajar apa yang harus saya berikan. Seperti halnya Yesus, dia telah datang ke dunia. Apa yang harus saya berikan? Apa yang harus saya berikan? Apa yang harus saya berikan? Kalau kita mau belajar tentang mempererat persaudaraan satu dengan yang lainnya, kita juga harus ada pikiran kita, kacamata kita, perbuatan kita. Apa yang harus kita berikan? Apa yang harus kita berikan? Apa yang harus kita berikan? Bukan berbicara tentang apa yang saya terima. Ini ada pembedaan yang sangat berbeda sekali. Saya percaya kita semuanya telah mengasihi dengan kasih Kristus satu dengan yang lainnya. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, buat mengingatkan kepada kita, kalau kita mau ya tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan kita percaya bahwa kita telah mengasihi dengan kasih Tuhan, ada tugas yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah kita harus memelihara kasih persaudaraan. Kalau kita sudah mengenal tentang kasih Kristus, kasih yang dari surga, kasih yang sempurna, dan kita juga sudah melakukan ya perbuatan kasih itu, karena ini salib, ini hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, sekarang hubungan kita dengan sesama dengan kita, dan yang menjadi perenungan kita mempererat ini adalah kita harus memelihara kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1 sampai 2 mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa apa? Memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Ya, yang saya mau tekankan di situ di ayat 1 itu adalah tentang peliharalah kasih persaudaraan. Dan di yang kedua adalah jangan lupa tentang memberi. Bapak Ibu Saudara, apa kaitannya ini tentang cinta kasih yang mempererat persaudaraan? Saya percaya kita semuanya telah menerima cinta kasih Tuhan. Yang saat ini yang harus kita lakukan adalah kita harus memelihara. Hal yang paling susah, yang paling sulit adalah tentang memelihara cinta. Betul Bapak Ibu? Ya, yang pasangan-pasangan yang sudah menikah atau yang baru pacaran ya, atau yang mau menikah bisa bertanya lah ya. Hal yang paling susah itu adalah tentang memelihara kasih itu Bapak Ibu. Maka moto di GCA itu cinta Tuhan itu menjadi prioritas utama. Lalu ditambahi rendah hati, jujur dan rajin. Ya.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus memelihara kasih persaudaraan? Memang dalam kehidupan ini muncul persoalan-persoalan, tetapi kalau kita sudah punya pengenalan dan kita sudah mengasihi dengan Tuhan, bukankah kasih itu mengampuni? Bukankah kasih itu akan mengamalkan? Ya, seperti dalam 1 Petrus akan berbuat dengan ketulusan hati. Bukankah kasih itu akan melakukan betul-betul dengan segenap hatinya? Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita akan perbuat, semuanya itu bukan untuk kita. Semuanya adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi hal yang memang paling susah, paling sulit dalam kehidupan ini adalah berbicara tentang memelihara. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kasih Tuhan itu telah menguasai dalam kehidupan kita, kita pasti sanggup untuk melakukan namanya memelihara kasih persaudaraan itu. Di ayat penutup Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan katakan berbuat tetapi dalam kebenaran. Ada orang yang melakukan perbuatan tapi bukan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di penutup ini mengingatkan kalau kita mau mempererat persaudaraan kita dengan dibangun dengan cinta kasih Tuhan, kita melakukan perbuatan dengan kebenaran. Tuhan mau mengedukasi, Tuhan mau mengajarkan. Kalau saya memberi supaya ada perubahan, saya memberi supaya ada sesuatu yang diperbaiki, saya memberi supaya orang itu hidup di dalam jalan yang benar. Itu prinsipnya Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan mau datang ke dunia ini dan Dia memberikan nyawanya supaya manusia, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Kita harus juga sama ketika kita mau memberikan tumpangan, menolong orang, prinsipnya juga sama. Adalah kita juga rindu orang-orang yang kita tolong adalah mereka hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, apalagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan itu begitu sempurna. Dengan perjamuan kudus ini, maka kita juga dalam memelihara kasih Tuhan. Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan siapkan untuk perjamuan. Tubuhmu dan darahmu. Kita akan nyanyi satu pujian ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, Abang telah selesai untuk menyampaikan isi hati Allah pada saat pagi ini. Kami diingatkan kembali bahwa cinta kasih Kristus itu betul-betul mempererat persaudaraan satu dengan yang lainnya. Ajari kami supaya kami lebih mengenal, lebih tahu, lebih dekat akan arti cinta kasih-Mu ya Bapa. Supaya kami bisa hidup dengan penuh kasih dengan siapapun, tanpa batas, tanpa melihat, tanpa memandang apapun posisinya, apapun kedudukannya. Kami mengasihi dengan segenap hati, seperti Engkau mengasihi kami. Bapa yang baik, ajari kami supaya kami terus memelihara cinta Tuhan yang begitu sempurna yang telah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami. Supaya kami terus dibangun untuk hidup penuh dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami mengasihi suami mengasihi istri, orang tua mengasihi anak dan anak mengasihi orang tua. Atau satu yang lainnya, bahkan kami hidup di dalam satu tubuh, dalam tubuh Kristus. Kami pun diajarkan untuk boleh saling mengasihi. Bahkan kami di masyarakat kami juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan ketika kami di luar kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan, di mana kami berada, kami diajarkan tentang kasih itu. Ajari kami ya Bapak supaya kami memelihara tentang kasih itu. Sebentar lagi kami akan menikmati kasih-Mu melalui perjamuan. Layakkan, sucikan supaya kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tubuh-Mu dan darah-Mu. Kita akan roti dan anggur. Tubuh dan darah. Oh
makna itu telah turun ke dunia melalui Yesus Kristus dan telah mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan darah adalah darah yang tercurah di kayu salib, darah yang penuh dengan kekudusan, darah yang penuh dengan kesucian, di mana Engkau telah mentahirkan kami dan menyempurnakan kehidupan kami. Ketika kami mengingat kembali tentang cinta kasih Allah, cinta yang sempurna di kayu salib, kami pun diajari supaya kami terus membangun persekutuan yang indah di dalam Engkau ya Bapa. Sebentar lagi kami akan menikmati roti dan anggur ini. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami berkenan di hati Tuhan. Dan kami siap untuk memasuki dalam perjamuan-Mu pada saat pagi ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu kita lepas masker kita. Dipersilakan untuk mengambil roti. Dan kita angkat sekali lagi, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Dipersilakan untuk memakai masker kembali dulu. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur. Mari angkat kedua tangan. Kita bersyukur. Sebelum kita memasuki Natal, Tuhan telah melayani dan kuduskan kita. Saudara sekalian, mari kita sejenak akan berdoa. Kita berdoa tentang Indonesia ini, khususnya Pulau Jawa yang sedang ada gunung meletus. Kita doakan aparat pemerintah dan juga orang-orang yang terdampak agar ditolong itu. Paling tidak kita berdoa, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan saudara-saudara kami yang ada di lereng gunung yang sekarang terdampak karena gunung meletus Semeru. Ya Tuhan, tolong agar mereka diangkat oleh Tuhan, kesedihan-kesedihannya, dan juga relokasi tempat agar Tuhan atur sedemikian rupa. Ada saudara-saudara kami yang merasa sedih dan merasa terdampak, merasa tidak punya papan, ya sudah kehilangan harta bendanya. Tolong Tuhan,
tolong mereka. Demikian juga para pemerintah yang telah mengirimkan bantuan, tolong Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang terdampak, tolong Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus diikat oleh tali persaudaraan, sehingga kami boleh saling membantu, saling menolong. Terima kasih Tuhan. Dalam keluarga juga demikian, keluarga-keluarga yang renggang, keluarga-keluarga yang terpisah, tolong satukan kembali melalui Natal ini. Jemaat-Mu juga, agar dengan demikian Engkau satukan kami di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kita menyanyi hamba memuji kebesaran-Mu. Hamba bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang percaya mengatakan amin.